Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 22044111752. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa budaya yang sudah hampir punah di daerah Tanah Luwu. Nah, saya mempunyai 5 budaya. Yang pertama itu Benua Alang atau porang-porang yang disebut oleh masyarakat Luwu. Nah, Benua Alang ini merupakan warisan budaya berupa struktur bangunan yang digunakan untuk menyimpan hasil panen pertanian seperti gabah. Nah, terdapat struktur bangunan budaya di dalamnya yang merupakan bagian dari simbol budaya Tanah Luwu. Benua Alang itu sendiri kini hampir hilang di pandangan mata. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan zaman saat ini. Hilangnya Benua Alang juga didorong oleh para petani yang langsung menjual hasil panen mereka kepada pengumpul pasca panen. Nah, selain itu, tragedi pembakaran di perkampungan etnis Rongkong dahulunya juga menjadi salah satu faktor mengapa alang saat ini sulit ditemukan. Nama Balendo ini merupakan perpaduan dua kata, yaitu ma yang artinya memegang dan balendo yang artinya itu menumpuk padi. Nama Balendo yaitu kesenian khas budaya Luwu yang sering dipentaskan di lapangan terbuka saat pesta panen raya. Nah, pementasan ini biasanya itu dilakukan dengan membentuk kelompok dan memainkan peran seperti patampe atau orang berladang, pengindo itu pemimpin, pangana atau menaikkan, pemanca, pemusik hingga matutu atau penumbuk. Yang mana pemerannya itu bisa menggunakan gamis, celana panjang dan penutup kepala. Gerakannya itu menggambarkan kegembiraan yang mana seperti patangan dan perurang yang dimainkan oleh peran matutu. Ada yang mengeluarkan kulit padi dan menumbuk padi yang masih utuh. Juga ada gerakan alu atau antan, awo dan isong leseng dan jerami. Kesenian ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan padi melimpah untuk dipanen. Nah, budaya Mabalendo sendiri itu terakhir kali dipentaskan awal 2000-an. Hilangnya budaya ini itu dikarenakan perubahan sosial dan modernisasi dan minimnya pengajaran budaya, sehingga generasi-generasi muda itu juga banyak yang tidak tahu atau kurang berminat melestarikannya. Selanjutnya yaitu Mapalesa Semaja atau Madrasah Saperah. Mapalesa Semaja atau melepas nazar itu berupa Madrasah Saperah. Madrasah Saperah itu makan bersama. Nah, tradisi ini berasal dari Nazar Datuk Luwu Andi Jema saat beliau berjuang mempertahankan kemerdekaan dan serangan pasukan HNIL atau tentara Belanda. Nah, setelah perjuangan berhasil, nazar tersebut diwujudkan dalam acara adat Madrasah Saperah, yaitu kegiatan makan bersama seluruh lapisan masyarakat sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, nazar ini diucapkan pada malam hari sebelum turun ke kapal untuk menyeberang ke Patampanua. Datuk Luwu mengucapkan nazar samaja di hadapan para dewan adatnya serta para pemuda pejuang PKR Luwu bahwa kelak apabila rakyat Luwu berhasil dalam membela NKRI dan berhasil mencapai tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jemaah Datuk Luwu akan melaksanakan adat Madrasah Saperah sepanjang 1 km bersama seluruh lapisan masyarakat Luwu. Nah, adat ini juga perlahan-lahan mulai menghilang atau jarang diadakan lagi oleh masyarakat dikarenakan kemajuan teknologi dan modernisasi. Nah, masyarakat juga tercenderung fokus pada aktivitas sehari-hari yang lebih praktis. Nilai-nilai tradisional yang sangat dijunjung tinggi dulunya mulai tergantikan oleh gaya hidup modern. Selain itu, banyak generasi muda yang tidak lagi menganggap penting untuk melanjutkan tradisi karena kurangnya pengetahuan atau ketertarikan terhadap budaya lokal. Nah, pemindahan penduduk desa juga berdampak, seperti ada yang pindah ke kota untuk melanjutkan studi atau bekerja. Nah, yang keempat itu ada toke sampah. Nah, tindakan ini merupakan tradisi
menaikkan atau menggantung kain pusaka sebagai gambaran pelaksanaan pesta yang masih dianggap sakral. Nah, dulunya kain berharga ini atau sampai ini dinamakan mawa, namun sekarang terbuat dari kain biasa yang dianggap sakral karena mawa itu sudah langka. Nah, ada dua aturan adat mengenai tradisi ini. Yang pertama itu disusu atau disusuk, dan ada yang tidak, hanya digantung biasa. Maksudnya itu jika pestanya biasa-biasa saja, tidak dalam artian tidak ada hewan berkaki empat, maka sampah hanya diikat dengan ketimbang. Tapi karena tumbuhan tersebut sudah jarang atau sulit ditemukan, maka diganti dengan tali rapia. Nah, sebaliknya, jika ada hewan berkaki empat, maka aturannya disusun menggunakan gulo, semacam bambu kecil, jika itu pesta hidup. Contohnya itu pernikahan, akikah, rumah baru, dan lain-lain. Dan pelapa rotan jika itu pesta kematian. Namun sekarang dalam pesta kematian, bulo dan pelapa solak sudah bisa digunakan, hanya yang membedakan itu cara menggantungnya. Nah, tradisi ini mulai jarang dilaksanakan karena pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Nah, masyarakat kini itu lebih fokus pada gaya hidup modern dan meninggalkan aktivitas-aktivitas tradisional seperti ini. Nah, generasi muda juga kurang tertarik atau diajarkan mengenai tradisi lokal. Nah, sementara dukungan pemerintah dalam melestarikannya itu sangat minim. Akibatnya toke sampah ini perlahan terlupakan di kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu ada bahasa Tae atau bahasa daerah Luwu itu sendiri. Nah, bahasa Tae ini merupakan bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat Luwu. Bahasa ini itu termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dengan kedekatan terhadap bahasa Bugis dan Toraja. Nah, meskipun memiliki kosakata unik, bahasa Luwu ini sering digunakan dalam konteks sehari-hari, upacara adat, serta dalam naskah kuno seperti epik Lagaligo, yaitu satu karya sastra yang paling monumental dari kawasan Sulawesi. Namun penggunaan bahasa ini itu semakin menurun akibat pengaruh globalisasi dan urbanisasi yang membuat bahasa Indonesia itu lebih dominan, terutama di kalangan generasi muda. Nah, salah satu faktor yang saya alami sendiri yaitu ketika saya masih menduduki bangku sekolah dasar, di mana kami itu sudah dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari kami. Nah, hal ini terus berlanjut sampai saya memasuki sekolah mengenal kejuruan. Nah, di situ kami tetap dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk sehari-hari kami, sehingga bahasa daerah itu sudah mulai kami lupakan. Nah, faktor-faktor yang mendukung lainnya itu ketika kita mempunyai teman yang dimana dia itu sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, otomatis kita sebagai temannya ketika berbicara dengan dia, maka kita akan mengikuti bahasanya. Nah, hal itu akan membuat kita semakin terbiasa menggunakan dialek bahasa Indonesia. Dan terakhir itu contoh ketika seorang ibu mengajak anaknya bicara, anak yang masih kecil, yang masih bayi, itu sudah diajak berbicara menggunakan bahasa Indonesia, sehingga anak itu sangat awam dengan bahasa daerah. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai tradisi-tradisi adat atau budaya-budaya yang sudah mulai punah di daerah Tanah Luwu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.